3, 2, 1, action. Satu Indonesia ribut gara-gara es teh. Tapi ya memang harus diakuin kalau Gus Miftah itu salah banget di video itu ya. Salah besar lah bisa dibilang. Kenapa bisa bilang salah besar? Karena dia nggak ngecek itu tukang es tehnya udah laku apa belum gitu. Kalau kita lihat ekspresi tukang es tehnya pas dikatain jualan goblok, dia langsung kayak anjir bener sih nggak laku hari ini. Harusnya Gus Miftah cek dulu gitu. Kalau mau ngecengin pedagang itu dicek dia laku apa enggak gitu. Kita lihat kalau dari gambar sih itu masih penuh gitu. Udah ada es teh, udah ada apa. Tidak gerak itu. Tidak laku sama sekali. Apalagi Gus Miftah bilang, jualan goblok. Sudah dari tadi saya jualan. Itu salahnya Gus Miftah. Tidak ngecek itu laku apa belum. Dan Gus Miftah karena dia mungkin memang dia penceramah. Dia tidak ngerti teknik komedi yang namanya bomb slide. Ini contohnya ya Gus Miftah ya. Kalau Anda kan ngelawak itu konteksnya. Meskipun mungkin lawannya terlalu keras sih bagi beberapa orang. Kalau Anda habis ngelawak, kira-kira objek yang dilawak itu nggak ketawa. Itu kalau di stand up komedi namanya ngebom. Dan ada teknik bomb slide. Jadi kalau Anda habis ngomong, masih banyak itu. Makanya jualin goblok. Wah kakak ketawa kan. Kalau objeknya tidak ketawa, Anda harus langsung siapin ngelesnya gitu. Jadi pas Anda bilang jualan goblok, yang jual nggak ketawa kan. Mukanya datar gitu. Anda harus langsung jualan goblok. Lu yang goblok. Nah langsung ke sebelahnya gitu. Lu yang goblok kali belum beli es teh. Nah gitu. Itu namanya teknik stand up. Itulah kenapa kalau dulu stand up komedian jangan bawa-bawa agama dong. Sekarang saya balik. Pemuka agama jangan bawa-bawa komedian. Ya. Tapi saya nggak ada masalah pribadi ya sama Gus Miftah. Tapi kita memang sedang membahas konteks. Mungkin dia ngejokes, sekali lagi jokesnya memang keterlaluan. Pertama karena es tehnya tidak laku. Mungkin Bapak itu memang beneran tidak laku. Yang kedua saat Anda nge-punchline terus dianya nggak ketawa. Anda harus langsung les goblok. Maksud saya dia yang goblok gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat juga. Inilah bahaya. Kalau ada yang ngejok sebelahnya ada yang ngakak gitu. Saya ini Gus Miftah sudah sering mengalami kasus hanya gara-gara sebelah saya ada yang ngakak, yaitu Coki Pardede. Saya ngejok apa? Bahkan saya nggak ngejok. Saya waktu itu yang kasus babi kurma yang minta maafnya lewat Anda. Itu saya nggak ngejok. Saya ngomong babi ini haram. Ini saya nggak ngejok aja. Kalau saya ngomong serius sebelah ada yang wah kakak. Itu bisa jadi kasus. Kita lihat kasus Indah Ji sama Coki Pardede. Pas Coki ditanya, do you still drink Starbucks? Almost every day. Indah Ji ngakak kan, wah kakak. Jadi kasus. Jadi sekali lagi ya, barang siapa yang ngomong serius, tapi ada ngelawak di sebelah, ya ada ngakak sebelahnya, 99% kasus. Sudah saya pelajari diri saya sendiri. Sudah saya pelajari lewat Coki Pardede dan Indah Ji. Dan kasus ketiga adalah Anda sendiri. Kalau misalnya Anda pas ngomong dolen goblok, sebelah Anda mungkin kayak, jangan gitu dong, jangan gitu. Mungkin masih bisa diselamatkan. Tapi kalau sebelah Anda, itu ketawanya sih kayak Coki Pardede sih memang. Wah kakak gitu. Itu saya
inget 2018 saat minta maaf kepada panjenengan ya. Jadi ya itulah sekali lagi ya. Meskipun saya tidak membela Gus Miftah ya, tapi memang beberapa, nggak semua ya. Saya nonton kayak Sujiwo Tejo, Cak Nun, itu memang vibe pengajiannya itu santai gitu. Makanya kalau kita nonton Cak Nun sama Tejo tuh, dia memang ada beberapa kali ngumpat kayak gatel, asu iki gitu. Tapi konteksnya mungkin ke sesama teman, Cak Nun ke Tejo atau Sujiwo Tejo ke Cak Nun. Tidak ke tukang es teh gitu. Itu yang salahnya dari Gus Miftah. Karena Anda juga yang paling salah, Anda kemarin habis pemilu Anda agak hai gitu. Mungkin kalau pas pemilu Gus Miftah tidak terlalu ya. Mungkin ini nggak akan seramai itu. Tapi karena pemilu kemarin beberapa kegiatan Gus Miftah dianggap kurang, nah jadi masalah ini bisa jadi besar banget gitu. Tapi berita terbaru kalau nggak salah tukang es tehnya itu sudah dapat bantuan kayaknya dari admin Gerindra sempat ngepost dia akan ngebantu, terus juga kalau nggak salah juga dapat hadiah umroh gitu. Jadi ya ini ada hikmahnya juga ya ternyata. Meskipun tukang es tehnya sempat di situ ngedrop gitu, tapi ya alhamdulillah ada hikmahnya dia bisa pergi umroh gara-gara Gus Miftah. Jadi ini ada hikmah juga buat penjual es teh lain. Yang mau umroh gratis silahkan datang ke pengajian Gus Miftah. Anda mondar-mandir, ininya masih penuh gitu. Kan pasti Gus Miftah gatel, waduh ada target tuh gitu. Mungkin begitu ya. Tapi sekali lagi saya tidak ada masalah personal sama Gus Miftah. Cuma memang kita harus sepakat kayaknya itu agak keterlaluan. Meskipun sekali lagi karena yang melakukan ini mungkin karena tokoh agama. Kalau Coki Pardede gitu mungkin masih nggak apa-apa. Karena kita di MLI juga penonton kita katain miskin gitu nggak apa-apa. Karena mungkin konteksnya komedi gitu. Dan kalau saya dan Coki yang ngerosting orang begitu mungkin ya biasa karena kita kan kontennya emang keras gitu. Tapi kalau Bapak Gus Miftah tiba-tiba orang, sebenarnya kalau itu nggak ada kata gobloknya sih masih aman ya. Maksudnya itu sebenarnya joke yang menurut saya lucu kalau nggak ada gobloknya. Misalnya dagangannya kok masih penuh Pak, kok masih banyak? Iya Pak belum ada yang beli. Kok masih dilanjutin kerja ini? Nah itu kalau komedian tidak perlu ngomong goblok. Gitu. Itu sih yang menurut saya agak berlebihan dari penambahan kata goblok. Dan yang fatal juga adalah Anda tidak langsung memborong. Itu salah satu teknik komedi kedua. Tapi ini komedinya komedi keuangan nih. Jadi maksudnya kalau tadi bom slide-nya adalah kan goblok, dia nggak ketawa, goblok lu. Maksud saya ini Pak goblok. Nggak beli es teh gitu. Harusnya Anda kalau komedi nggak kena pakai teknik ada namanya teknik BW, nah, itu namanya teknik Baim Wong, yaitu memborong dagangannya. Saya katanya kalau nggak salah di info terbaru memang udah diborong dagangannya. Tapi setelahnya saya nggak tahu berapa rentang waktunya, tapi yang jelas Anda tidak langsung. Kalau saran saya next kalau Anda mau ngejok segitu, makanya dolen goblok bapaknya. Tapi saya akan borong es teh Anda. Itu pasti udah langsung wah nggak apa-apa deh. Meskipun tetap Anda kena
kena omel ya. Maksudnya kok orang dikatain goblok ya tetap kena. Tapi at least kalau Anda langsung bosku, saya borong bosku. Nah itu Anda langsung, insya Allah langsung aman. Saya nggak tahu Anda menurut kabar sih Anda ngeborong, tapi kayak mungkin waktunya lama. Dan yang lebih memperparah lagi, video-video Anda sudah diedit, Gus Miftah. Dibanding-bandingkan sama Abdul Somad. Abdul Somad waktu itu dia nggak ngatain dan langsung ngeborong. Poinnya langsung ini jackpot tuh. Karena dia nggak ngatain, ngeborong. Nah Anda harusnya kalau habis goblok, tapi sini. Langsung borong. Saya yakin Anda aman. Oke, kalau gitu sebelum closing saya ada konspirasi sedikit. Jangan-jangan kasus Gus Miftah dan ST ini adalah bentuk penyadaran masyarakat tentang bahaya ST. ST itu kemungkinan besar, saya nggak ngomong ST bapak itu ya, nanti saya yang gena. ST itu kalau ST nggak jelas, satu, gulanya gula pasir. Itu kata dokter Cahyono bahaya. Yang kedua, es teh itu kadang es batunya pakai air mentah. Air sungai kadang-kadang jadi es batu. Kalau Gus Miftah, lain kali juga ini ada opsi ketiga. Kan tadi ada cara komedi, cara Baim Bong, ini cara dokter Tirta mungkin gitu. Jadi begitu diomongin, goblok, dodolan goblok. Tapi hati-hati, es teh kalau kebanyakan gula bisa bikin masalah. Nah, itu saran saya buat Gus Miftah. Ngomong-ngomong susah juga Cuk jualan es teh Cuk. Ini dari tadi saya nahan ini susah loh. Sampai ketemu lagi di Wainesia.